itu saya, bukan papa. Pengelola yayasan Anda? Sama Amel sama mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Mengontrol, tapi dapat bagian keuntungan? Tidak, udah di-cut sama mama karena papa itu boros orangnya itu. Cuma kalau misalnya papa minta uang sedikit untuk transport, ya. Terus untuk baju dari mama langsung. Termasuk juga untuk hidup dengan istri mudanya? Kayaknya enggak deh. Kan untuk sehari-hari bagaimana? Kan sehari-hari tinggal di mana? Tinggal di tempat ibu atau tinggal di tempat istri mudanya? Ya bolak-balik sih. Istri mudanya kan butuh uang juga. Dari mana uangnya? Ya, saya nggak tahu itu, nggak tahu. Oke. Jadi ya minta-minta. Kalau nggak ke Mas Yoris, nggak Amel aja. Oh, oke. Kalau ke ibu nggak mungkin karena nggak akan dikasih. Nggak akan, Pak. Iya. Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, masing-masing misalnya. Masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta KWA gitu kan. Kalau mama sama mama 10 sama Amel. Ayah? Enggak, enggak sama sekali. Kenapa diputus untuk di ayah? Pernah lah itu di 2009 pertama itu awalan itu apa itu sama istri mudanya nggak pernah ngelola kan gitu. Ya pokoknya uang yang kayak gitu ya banyak yang di inilah gitu. Ngalirnya ke sana semua. Oke. Baik, ini 40 hari berlalu sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kini polisi menyelidiki soal yayasan milik keluarga Yosef. Tak hanya itu, rekening milik yayasan yang dipegang Amalia Mustika Ratu pun sedang diselidiki polisi. Yayasan Bina Prestasi Nasional diketahui masuk dalam materi penyelidikan pembunuhan ibu dan anak di Subang. Meski berstatus pendiri, Yosef disebut tak dapat gaji sama sekali dari penghasilan yayasan. Padahal, penghasilan yang diraup dari yayasan itu bernilai puluhan juta. Malahan yang mendapat gaji fantastis adalah Yoris, Tuti dan Amalia. Hal tersebut diungkapkan secara belak-belakan oleh Yoris di acara Aiman Kompas TV. Diungkap Yoris, almarhumah Tuti dan Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan di Subang ternyata memiliki gaji fantastis dari hasil mengelola yayasan milik Yosef. Tuti, Amalia Mustika Ratu dan Yoris mendapat penghasilan puluhan juta dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sedangkan Yosef, sebagai pemilik yayasan, justru tak mendapat sama sekali. Yosef hanya berperan untuk mengontrol saja di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Menurut Yoris, Tuti sendiri yang memutus penghasilan Yosef dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Bahkan Tuti meminta putrinya, Amalia Mustika Ratu untuk mengendalikan keuangan yang harus diterima Yosef. Hal itu lantaran perilaku Yosef sendiri yang suka menghambur-hamburkan uang. Tidak dapat keuntungan, sudah di-cut sama mama karena papa itu boros orangnya. Cuma kalau papa minta uang sedikit untuk transport, terus untuk baju dari mama langsung, beber Yoris. Bila Yosef tak mendapat penghasilan dari yayasan, pertanyaannya adalah dari mana ia mendapat uang untuk menafkahi istri mudanya. Kayaknya gak deh, saya gak tahu itu, uang untuk istri muda, kata Yoris. Selama ini Yosef justru meminta uang pada Amalia Mustika Ratu. Minta ke Amel aja, kalau ibu gak akan dikasih, kata Yoris. Dalam struktur Yayasan Bina Prestasi Nasional, Yoris Raja Amanullah menjabat sebagai pimpinan. Sedangkan Amel dan Tuti sebagai bendahara. Dengan posisi itu, Yoris mengaku memiliki gaji sebesar 12 juta rupiah. Gaji per bulan 12 juta rupiah kalau AA, mama 10-10 sama Amel, papa gak sama sekali, terang Yoris. Sebelum dijabat oleh Yoris, Tuti dan Amalia Mustika Ratu, posisi tersebut diisi oleh Yosef bersama istri mudanya, Mimin. Mimin menduduki jabatan sebagai bendahara yayasan dari tahun-tahun 2009 sampai tahun 2013. Tahun 2013, posisi Mimin diganti oleh Dadang. 2017, Yosef juga pernah menjabat bendahara di yayasan tersebut. Di tahun 2018, Amalia Mustika Ratu pun resmi menduduki jabatan bendahara yang dipilih Yosef. Ketika mengetahui konflik yayasan tersebut, polisi kini sedang melacak rekening Amalia Mustika Ratu yang berisi uang yayasan. Sebagai dari pemeriksaan DVI jejak digital, polisi membuka blokir rekening Amalia Mustika. Diduga, isi rekening tersebut akan membuka misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang. Apalagi, ketika Yosef terang-terangan mengaku ingin segera kembali mengelola yayasan tersebut.
Beliau menyampaikan kepada saya, katanya ingin kembali mengurus yayasan miliknya yang berada di Serang Panjang itu, kata Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef. Menurut Rohman Hidayat, banyak yang harus diurusi oleh Yosef terkait dengan yayasan tersebut seperti kejelasan dari karyawan-karyawan dan juga pembayaran gaji. Karena yayasan itu butuh diurus, terlebih kejelasan dari karyawan-karyawannya seperti harus membayarkan hak mereka, ujarnya. Mengetahui pengakuan Yosef, polisi pun curiga. Padahal menurut keterangan Yoris, Yosef tidak memegang sepersen pun uang yayasan. Lantas, kenapa Yosef menyebut akan mengurus gaji karyawan yayasan?